Dan ini adalah pertama kalinya kita ibadah di tahun 2022 ini. Sepatutnya kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Setahun Tuhan telah memberkati kita dengan kasih dan setia. Haleluya.
syukur kita kepada Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tahun-tahun yang kami lewati ya Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan. Pemeliharaan-Mu luar biasa Tuhan. Kasih setiamu begitu sempurna Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, kami naikkan syukur kami Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kasih anugerah-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada di hari kedua tahun 2002 ini ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami terima kasih ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan, penyertaan begitu sempurna Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh datang ya Tuhan mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau begitu luar biasa Tuhan. Engkau datang ke dalam dunia ini buat kami ya Tuhan. Engkau menderita Tuhan buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan Engkau telah melakukan dengan sempurna ya Tuhan pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan di kayu salib ya Tuhan. Semua untuk kami ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, kami boleh datang Tuhan kepadamu ya Tuhan. Kami boleh Tuhan intimasi Tuhan bersama dengan-Mu ya Tuhan, dengan akrab ya Tuhan. Kami boleh datang ya Tuhan, karena Engkau Tuhan telah merobek tirai itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami terima kasih ya Tuhan. Engkau begitu baik ya Tuhan. Biar ya Tuhan kami datang dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan kami beribadah ya Tuhan. Biar kami ingin menyenangkan terus hati-Mu ya Tuhan. Karena Engkau begitu luar biasa sempurna Tuhan. Kasih setiamu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga tetap haus dan lapar akan firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan mintakan daripada firman-Mu ya Tuhan. Beri urapan Tuhan dari tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Sehingga firman ya Tuhan dan beri kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Dapat menuntut kami ya Tuhan, membimbing kami ya Tuhan, dimanapun kami pergi dan melangkah ya Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar arah Roh Kudus menyertai kami semua ya Tuhan, ada dalam hati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah ini Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Haleluya. Tahun telah berganti tahun, Tuhan Yesus telah terbaik buat kita. Amin. Haleluya. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudara saya undang makin berdiri. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya
kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, oh bahwasanya selamanya kasih setianya. Kita akan mendengar firman Tuhan. Mari saudara semua saya bangkit berdiri. Kita tidak tahu tahun 2022 bagaimana, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Bimbingan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, amin Tuhan. Saat ku tak, haleluya, rencana ya Yesus, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Inilah iman kami Tuhan. Hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Hati kami percaya Tuhan. Percaya. Hati kami percaya. Bersama dengan Engkau Tuhan, selalu ku percaya. Hatiku percaya.
kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu luar biasa Tuhan. Kalau kami boleh ada ya Tuhan sampai saat ini ya Tuhan, semua karena kebaikan, semua karena kasih-Mu ya Tuhan, yang begitu dalamnya dan cinta-Mu yang luar biasa ya Tuhan, yang tidak kami dapatkan dalam dunia ini Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Oh haleluya, terima kasih, terima kasih. Katakan dengan iman, hatiku percaya. Hatiku percaya, ya Tuhan, kami akan berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Berjalanlah di depan kami ya Tuhan, nuntun kami ya Tuhan, menjadi gembala Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, 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 terima kasih Tuhan. Katakan hatiku percaya dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Percaya, hatiku percaya. Haleluya, hatiku percaya. Oh terima kasih Tuhan. Selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya kepada Bapak Gembala. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mensyukuri buat segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan berkat Tuhan yang sudah kami rasakan dan sudah kami alami di tahun 2001 dan kami sudah masuk di tahun 2022 ini. Kami percaya bahwa berkat-Mu akan terus menjadi bagian kami, penyertaan-Mu akan terus menjadi bagian kami. Kami hanya berlindung, berharap hanya kepada Tuhan yang kami percaya sudah berjanji dan pasti akan menepati janji Allah dalam setiap hidup kami. Bapak terima kasih, bekali kami terus dengan kebenaran firman Allah, supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami yakin bahwa Engkau menyediakan berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, biar kami dapat mendengarkan kebenaran firman Allah, dan itu kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala gangguan roh-roh jahat, penguasa di udara, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus saja berkarya menguasai seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dengan pengucapan syukur kami sudah berdoa sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kita kembali boleh masuk di tahun yang baru, tahun yang penuh dengan rahasia, tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan ada bersama dengan kita, dan saya yakin Dia akan terus melindungi,
menyertai dan memberkati kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Puji Tuhan, saudara-saudara, pada kesempatan ini kembali kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, bahwa salah satu sifat Yesus juga adalah tenang dalam segala sesuatu. Untuk masuk di tahun yang baru ini, tentu kita sudah banyak mendengar berita-berita, prediksi-prediksi, penelitian yang kemudian mereka sampaikan apa yang akan terjadi di tahun 2022 ini. Tetapi kalau kita akan memperhatikan kebenaran firman Allah, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam atau di muka bumi ini, itu semua sudah ditulis, sudah diingatkan, sudah dinubuatkan di dalam kebenaran firman Allah, dan memang tidak ditentukan tahun berapa, kapan itu akan terjadi, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita kembali memperhatikan apa yang sudah kita banyak dengar, kebenaran firman Allah, maka kalau kita mendengar misalnya penelitian atau prediksi apa yang akan terjadi, apakah itu hal-hal yang jelek, apakah itu hal-hal yang tidak baik, tetap kita perhatikan kebenaran firman Allah adalah segala-galanya. Dan buat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, tetap ada di dalam pengawasan Tuhan. Sebab kita sudah berserah, kita percaya kepada Tuhan. Dia juga yang sudah menciptakan langit dan bumi, dan kita tahu bahwa keyakinan kita ini tidak akan digoyahkan dengan apapun juga. Amin, saudara-saudara. Sehingga kita menghadapi apapun, kita perlu meneladani Yesus yang penuh dengan ketenangan. Amin. Jadi tenang dalam segala keadaan, menghadapi tantangan, menghadapi maut sekalipun, Yesus tetap berada di dalam ketenangan. Ayat yang akan kita baca di dalam Yesaya 53 ayat 3 dan ayat 4. Yesaya menubuatkan atau mengingatkan akan terjadi kepada seseorang, yaitu namanya Yesus. Apa yang dikatakan di dalam Yesaya ini? Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kalau kita memperhatikan akan ayat-ayat ini, saudara-saudara, ini mengungkapkan tentang bagaimana atau apa yang akan dihadapi oleh Yesus sebagai anak Allah. Penderitaan yang begitu hebat. Bahkan dikatakan dia menjadi seorang yang dikorbankan. Dalam ayatnya yang ketiga, coba. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan. Tetapi semuanya itu dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, agar supaya
nyata rencananya dalam kehidupan orang yang percaya, seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang keempat, penyakit kitalah yang ditanggungnya, penderitaan kitalah yang ditanggungnya. Memang di dalam ayat-ayat ini tidak ada kata tenang di sana, tetapi di dalam dia menghadapi peristiwa ini, Yesus berada di dalam keadaan yang sangat-sangat tenang. Injil Lukas 23 ayat yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Coba kita tidak dapat membayangkan bagaimana seorang Yesus yang menghadapi penderitaan yang begitu hebat masih bisa berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bukankah ini menunjukkan bahwa Yesus menghadapi penderitaan yang hebat ini, dia tetap di dalam keadaan yang sangat-sangat tenang. Dia berada dalam keadaan ketenangan yang begitu luar biasa yang diberikan oleh Allah di dalamnya. Kita, saudara-saudara, maaf, menghadapi tantangan kecil saja kita udah kebingungan mungkin ya. Betul apa betul, saudara? Kita sudah kelabakan. Waduh, bagaimana ini? Waduh, kenapa ini terjadi? Belum lagi nanti, saudara-saudara, kalau seandainya terjadi hal-hal yang sudah dikatakan oleh firman Allah, akan terjadi gempa bumi, itu di mana-mana sekarang terjadi, tanah longsor di mana-mana terjadi, tsunami, baik tsunami kecil, tsunami besar, itu sudah sering terjadi. Nah, kalau seandainya saudara-saudara kita tidak memiliki ketenangan ini, maka kita pun akan merasa bingung. Kita perlu ketenangan, amin. Sebagaimana Yesus yang di dalamnya ada ketenangan. Lagi-lagi saya singgung apa yang dikatakan di dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-29. "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan." Walaupun dalam penderitaan, walaupun dalam tekanan yang begitu hebat, walaupun kita berada di dalam memikul kuk beban yang berat, tetapi karena kita belajar kepada Yesus yang adalah Allah sendiri, maka jiwa kita akan mendapat ketenangan. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan apa yang diinginkan oleh Allah di dalam kehidupan kita, kalau kita sudah meneladani Yesus yang penuh dengan ketenangan sekalipun dia berada dalam penderitaan, kita belajar, saudara-saudara, dalam segala hal kita belajar, karena dalam segala keadaan kita belajar untuk tetap tenang. Yesus pada waktu dia bersorak-sorak, bersukacita, dia tetap ada dalam ketenangan, ada kontrol. Menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi penderitaan, menghadapi kematian pun dia tetap tenang. Nah, kita perhatikan, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Allah. Mazmur pasalnya yang ke-62 ayatnya yang pertama. Mazmur 62 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang,
daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Seringkali saudara-saudara kita dekat, maaf, pejabat saja kita rasanya tenang. Dalam berusaha, dalam segala aktivitas, kita dekat misalnya seseorang yang bisa diandalkan, kita kayaknya rasa tenang. Orang tua dengan anak merasa tenang dengan orang tua. Nah, kalau kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, firman Allah katakan, saudara-saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Daripada Allah pertolongan kita, daripada Allah ada jaminan yang luar biasa yang Dia inginkan berikan kepada kita, sehingga janji-janjinya itu Dia pasti akan berikan kepada kita, asalkan kita dekat dengan Allah. Lalu kita lihat lagi apa yang dikatakan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-15. Di sana dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya. Jadi bukan hanya kita merasa bahwa kita dekat, tetapi kita betul-betul percaya kepada Allah kita. Kita percaya kepada Allah kita, amin. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang ajaib. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang dahsyat. Dan itu tidak dapat digoyangkan dengan apapun, dengan masalah yang berat sekalipun, saudara-saudara. Sebab itu yang dilakukan oleh Yesus. Itu yang diperlihatkan oleh Yesus supaya kita bisa meneladani. Dia tetap percaya kepada Allahnya, sekalipun dia berada di dalam tekanan yang begitu hebat. Dan ada satu masa di mana dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Anakku, anakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Untuk penebusan. Dia betul-betul sama seperti seorang yang disingkirkan. Berbicara untuk penyelamatan. Allah merelakan Yesus sendiri untuk menjadi seorang yang dihindarkan. Seperti kan dia berkata, mengapa engkau tinggalkan aku? Tetapi ini yang kita lihat di dalam contoh yang apa yang diperlihatkan oleh Yesus kepada kita sebagai orang percaya, yang perlu kita teladani, bahwa kita harus percaya kepada Dia. Kalau kita percaya kepada Dia, maka Mazmur tadi katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita lihat lagi di dalam Yesaya 32 ayatnya yang ke-17. Dikatakan di sana, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ada haleluya, saudara. Pada waktu Yesus setelah berpuasa 40 hari 40 malam, laparlah Yesus, lalu dia diuji oleh iblis. Iblis datang, lalu dia katakan,
buatlah batu ini menjadi roti. Apa yang Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayatnya yang keempat. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman. Kehidupan di dalam dunia ini, saudara-saudara, kita bukan hanya bersandar kepada kebutuhan materi saja, makan, minum, pakai kita, tetapi kehidupan yang di dalam dunia sampai ke akhirat, yaitu kebenaran firman Allah. Itulah sebabnya, saudara-saudara, di dalam Yesaya tadi katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kalau kehidupan kita dipenuhi dengan kebenaran, maka di situ akan tumbuh damai sejahtera. Karena apa? Kita mengerti akan kebenaran itu. Lalu, dan akibat kebenaran ialah ketenangan. Lagi-lagi saya mau katakan, lakukan saja kebenaran firman Tuhan. Amin. Ada haleluya, saudara. Lakukan saja kebenaran firman Tuhan. Sebab kebenaran firman Allah telah menjanjikan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, yang bukan mencelakakan kita, tetapi membawa ketenangan, membawa damai sejahtera. Memang hidup ini adalah pilihan. Kita diberi kebebasan untuk memilih. Tuhan tidak pernah memaksa harus begini, harus begitu. Firman Tuhan sudah mengajarkan, tetapi tinggal bagaimana caranya kita menanggapinya. Kita mau melakukan atau tidak. Itu bagaimana kita. Ada haleluya, saudara. Tetapi kita yang ada di tempat ini semuanya mau melakukan firman. Kalaupun tahun 2021 kita belum melakukan, tahun 2022 kita mau belajar melakukan. Sebab di balik itu kan ada berkat Allah, ada damai sejahtera, ada ketenangan. Siapa yang tidak mau akan hal ini, saudara-saudara? Kalau bangsa Israel, mereka enggan, mereka tidak mau melakukan. Nah, apa yang dikatakan, saudara-saudara, di dalam Yeremia berbicara tentang orang Yerusalem dan Yehuda, orang Israel. Yeremia 6 ayatnya yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Apa yang baik yang Tuhan sudah berikan, jalan-jalan yang baik, firman-firman yang Tuhan berikan, jalankan itu. Sebab dikatakan bahwa dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Amin. Ada haleluya, saudara. Jiwa kita mendapat ketenangan. Sebab kenapa? Kita menjalankan jalan-jalan Tuhan, firman-firman yang dari Tuhan, hukum-hukum yang dari Tuhan kita jalankan, sehingga kita mendapat ketenangan. Lalu yang menyedihkan di dalam kata-kata terakhir tentang orang Yerusalem dan Yehuda, tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Mereka tidak mau menjalani jalan-jalan yang Tuhan sudah berikan. Sehingga apa yang harus dialami oleh bangsa Israel, malapetaka, hukuman, dijauhkan Tuhan, itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau kita diberkati Tuhan. Amin. Kita mau menerima berkat dari Allah, kita mau menerima ketenangan dari Allah. Dan kita ingin agar supaya benar-benar kita dilimpahi berkatnya, berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani.
Dia pasti jamin kok. Amin. Dia akan menjamin kita. Walaupun manusia mengatakan seburuk apapun apa yang terjadi dalam dunia ini, kalau Tuhan berfirman Dia akan memberkati, Dia pasti berkati kita. Dia akan bela kita. Dan memang saudara-saudara, ada ayat juga yang mengatakan Dia akan mengadakan satu perbedaan orang yang percaya dan orang yang tidak percaya, orang yang setia dan orang yang tidak setia. Kita perlu tanamkan di dalam hati kita, biar kita termasuk orang yang setia. Artinya orang yang melakukan kebenaran firman Allah, supaya kita tidak kemudian pada waktunya kita seperti dikucilkan oleh Tuhan. Kan itu akan nampak di dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, itu juga akan kelihatan. Dari perjalanan hidup kita ini, saudara-saudara, bahwa kalau kita setia, kalau kita sungguh-sungguh melakukan firman Allah, Tuhan pun akan sungguh-sungguh memberkati kita. Kalau mungkin tahun 2021 kita banyak hitung-hitungan sama Tuhan, sekarang jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Saudara mau hitung-hitungan sama Tuhan? Kalau Tuhan hitung-hitungan sama kita bagaimana? Bisa nggak kita? Bisa nggak saudara-saudara? Kita mau menjalankan kebenaran firman Allah. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Itu janji firman Allah dalam kehidupan kita. Dan Dia akan berikan dalam kehidupan orang yang percaya, termasuk kita yang hadir pada saat ini. Kemudian kita lihat lagi Yakobus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8. Ini berbicara tentang orang yang mendua hati. Jadi kita harus punya ketetapan, ya. Yakobus 1 ayat 8 dikatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Percaya kepada Tuhan, udah percaya betul-betul kepada Tuhan. Jangan percaya kepada mamon. Jangan percaya kepada harta dunia. Ada haleluya saudara? Amin. Waduh, kok begini ya? Mau masuk tahun 2022. Tetapi biar jadikan ini sebagai bekal kita, sebab kita orang yang percaya kepada Tuhan, dan itu akan dinyatakan oleh Allah dalam kehidupan kita. Jadi kesungguhan kita juga akan mendapatkan balasannya. Ya. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Lalu di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Pada waktu Rasul Petrus ditangkap, di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-5, di sana dikatakan, diungkapkan bagaimana seorang atau anak-anak Tuhan mereka berdoa kepada Tuhan karena mendengar, melihat Rasul Petrus ditangkap. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ayatnya yang ke-6, kalau kita melihat di sana, orang yang punya masalah, saya mau tanya dulu sebelum kita baca ayat ini. Kalau kita punya masalah, kalau kita punya tantangan, kira-kira kita gampang tidur tidak? Hah? Susah ya? Sudah balik kanan, balik kiri, mikirin tuh masalah terus.
Aduh, kenapa anak saya begini, misalnya ya. Atau kenapa orang tua saya begini. Tetapi kita lihat saudara-saudara apa yang dialami oleh Rasul Petrus ketika dia berada di dalam tahanan atau penjara. Kita baca sama-sama. 2, 3. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus apa? Tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Nah, ini saudara-saudara, contoh ini menunjukkan orang yang ada di dalam ketenangan, dan orang juga yang saya yakin jemaat juga mereka berada dalam ketenangan sehingga mereka bisa berdoa. Mendoakan Petrus kepada siapa? Kepada Allah. Mereka tidak mengambil jalan untuk menghadap raja atau siapapun, orang-orang yang besar mungkin yang mereka kenal, tidak. Tetapi mereka mengambil langkah ini. Sebab di dalam Petrus tadi, kalau kita ada ketenangan, kita bisa berdoa, dan itu dimiliki oleh jemaat Tuhan. Dan orang yang didoakan, saudara-saudara, hasilnya apa? Dia di dalam penjara, dia juga mendapat ketenangan. Dia bisa tidur. Kalau kita ingin mendapatkan ketenangan, kita sudah belajar tadi, jalan-jalan Tuhan, lakukan itu. Hal-hal yang baik yang Tuhan berikan, lakukan itu semua. Supaya kita boleh merasakan dan menikmati penyertaan Tuhan, pertolongan dan bahkan perlindungannya itu Dia akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Tahun 2022 sekali lagi masih rahasia. Tetapi percayalah, buat kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita berjalan bukan berdasarkan apa kata dunia, tetapi kita berdasarkan apa kata firman Allah. Orang yang melakukan kebenaran firman Allah pasti dilindungi, diberkati, dan diberikan ketenangan. Ini penting saudara-saudara, supaya kita jalani hidup ini. Kalau kita tenang, tadi kan kita bisa berdoa. Kalau kita tenang, kita akan bisa memilih mana jalan yang baik, mana jalan yang tidak baik. Kalau kita tenang, maka firman itu kita akan lakukan dengan kesungguh-sungguhan. Dan itu semua diperlihatkan oleh Yesus yang kita harus teladani. Ada haleluya saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita naikkan pujian belum pernah ada kasih di dunia. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Saya mengundang pelayan-pelayan perjamuan untuk datang di depan. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Haleluya. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi
Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu kami ada di tempat ini. Kami melakukan apa yang menjadi keinginan hati-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah Engkau akan terus menyertai kami, menolong kami, menguatkan kami untuk menjalani apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan, mampukan kami Roh Kudus. Tuntunlah kami, pimpinlah kami, langkah hidup kami supaya kami tidak melangkah salah, tetapi kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Meterikan firman-Mu di dalam hati kami ya Tuhan. Biar firman-Mu akan melawat kami, menjamah kami, menguasai kami, dan memberikan pertolongan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kesempatan ini pun kami akan menikmati perjamuan Tuhan. Sebelum kami makan minum, kiranya Engkau memberkati akan roti dan air anggur ini Tuhan, agar pada saat kami menikmatinya, benar-benar kami dapat menikmati tubuh dan darah Yesus yang kembali akan menyatu dengan kehidupan kami ini. Dan kami percaya oleh bilur Yesus yang sakit sudah disembuhkan, oleh bilur Yesus yang lemah sudah dikuatkan, yang menderita sudah dibebaskan oleh Allah, dan yang bermasalah pertolongan Allah dinyatakan. Dan kami percaya kalau kami bersalah di hadapan Tuhan, darah Yesus sudah menyucikan akan dosa-dosa kami. Layakkan kami semua untuk menikmati perjamuan ini ya Tuhan. Dan kami percaya di dalamnya ada kuasa yang Tuhan ingin kerjakan buat kami semua. Terima kasih Bapa. Dengan pengucapan syukur kami sambut perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Aku kagumi. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Aku kagumi Yesus, Kau baik. Haleluya. sampai kini. Ya Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau sudah berkorban buat kami ya Tuhan. Bapa, terima kasih buat korban-Mu yang sudah mendatangkan keselamatan buat kehidupan kami. Kami yang mungkin tidak diperhitungkan oleh dunia ini, tetapi kasih-Mu menjangkau kami sehingga Engkau memperhitungkan kami, sehingga kami boleh berharga, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, kami boleh dihormati, kami boleh dipermuliakan oleh Tuhan. Bapa, terima kasih, teruslah Engkau berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi layakkan kami untuk menerima perjamuan ini ya Tuhan. Kita mengangkat roti dan saudara dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku dengan iman. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita mengangkat cawan minuman dan saudara dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan iman, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Yesus, ruang Maha Kudus. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Masuk ruang Maha Kudus.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau jamin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu datang dan meneguhkan iman kami kembali. Meneguhkan pengharapan kami bahwa Engkau ada untuk kami. Tahun 2022 merupakan rahasia besar bagi seluruh manusia. Tetapi kami berterima kasih ada firman Tuhan yang menjamin hidup kami. Asal hidup kami benar dengan Tuhan, maka ada ketenangan. Dengan ketenangan yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, kami akan menjalani hidup ini. Apapun yang kami hadapi, kami tenang karena Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Teguhkan kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Teruslah berbicara kepada kami melalui firman-Mu Tuhan. Teruslah mengajar kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, sehingga kami menjadi murid-murid-Mu yang cerdas secara rohani. Kami tidak takut menghadapi hidup ini karena kami punya firman kebenaran itu yang selalu menyertai kami, yang selalu menguatkan kami, yang selalu membangkitkan iman dan pengharapan kami di dalam Tuhan. Kami akan menjadi orang-orang yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang militan di hari-hari ini. Kami percaya kemenangan lepas kemenangan menjadi bahagian kami. Berkat lepas berkat menjadi bahagian kami. Terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang luar biasa, yang kembali mengangkat kami, yang kembali meneguhkan kami, sehingga kami kuat melangkah di tahun 2022. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih juga buat tubuh dan darah-Mu. Kami melangkah di tahun ini dengan minum tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, ini merupakan satu kekuatan baru bagi kami, satu pengharapan baru bagi kami. Dan kami yakin Tuhan, bilur-bilur-Mu yang sakit sudah disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah pasti ada jalan keluar yang terbaik. Karena kami punya Tuhan yang hidup. Engkau mati, Engkau bangkit, dan sekarang Engkau ada di sorga menyediakan tempat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih karena kami percaya kepada Engkau yang hidup dan Engkau yang sanggup menolong kami. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan pakai dia untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, kekuatan, kesehatan Tuhan juga karuniakan baginya. Kami terima semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Duduk. Mari sama kita berdiri dan akhiri ibadah ini. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan buat apa yang Tuhan sudah lakukan dan kerjakan di dalam ibadah kami pada saat ini. Kami yakin bahwa Engkau sudah sertai dan Engkau sudah memberkatinya.
Berkati juga hamba-hambamu, anak-anakmu yang sudah melayani di sepanjang ibadah ini. Memberkati semua korban sembahan yang diberikan dalam bentuk apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati Tuhan. Kami juga tetap menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat aktivitas kami. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami. Tuhan lindungi kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Sehingga ketika kami melangkah untuk beraktivitas bersama dengan Tuhan, pasti kami diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga, jemaat, saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami. Bapa, kalau mereka dalam keadaan sakit, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, yang bermasalah ditolong Tuhan, yang berkekurangan dicukupkan oleh Tuhan. Bangsa negara pemerintah yang ada di Indonesia, kiranya terus Engkau memulihkan bangsa kami ini ya Tuhan. Engkau berkati bangsa kami ini. Engkau selamatkan bangsa kami ini ya Tuhan. Pemerintah yang ada diberikan hikmat kebijaksanaan, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya demi kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga tetap berdoa kiranya Engkau memusnahkan, menghancurkan, mematikan virus corona di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau beracara di dalamnya. Kami seluruh keluarga, seluruh jemaat, saudara-saudara kami yang ada di rumah pastori dipagari oleh kuasa Tuhan sehingga terhindar dari virus ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebentar kami kembali pulang serta dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan pengucapan syukur, kami sudah terima berkat-berkat dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua.